Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sofura Kamila Habibi. Biasanya dipanggil Sofura. Aku adalah mahasiswi Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai public speaking. Nah, mungkin beberapa di antara kita tuh masih gugup ya dalam berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang. Nah, jadi public speaking ini adalah salah satu skill yang wajib kita pahami dan wajib kita pelajari ketika kita masih merasakan gugup dan tidak percaya diri itu tersebut. Nah, kemampuan yang satu ini akan menuntun kita ke sebuah dunia yang bernama dunia kerja atau dunia organisasi, yang dimana kita pasti akan tampil atau mempresentasikan banyak hal gitu. Jadi kita di masa sekarang tuh sangat butuh gitu ya yang namanya public speaking. Tanpa adanya kemampuan public speaking, kita tuh nggak bisa mengikuti arus kerja orang lain gitu. Karena ketika orang misalkan udah bisa public speaking dan kita masih ketinggalan kayak gitu. Nah, di sini aku mau langsung jelasin aja apa sih itu public speaking. Yang pertama, pengertiannya public speaking adalah sebuah seni berpidato di mana pembicara itu berkomunikasi dengan audiens melalui presentasi lisan. Nah, public speaking ini adalah sebuah skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi secara umum. Hal tersebut bisa dilakukan di depan orang-orang yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Nah, kita tuh pasti sering ya ngelihat orang-orang yang lancar berpidato, bahkan di depan ratusan maupun ribuan orang yang gak dikenalnya. Nah, kenapa sih mereka bisa pede? Ya itu tadi kita belajar tentang public speaking ini gitu. Karena di dalam pembelajaran public speaking ini ada tips-tips di mana kita bisa pede untuk berbicara di depan banyak umum, di depan banyak orang. Nah, secara umum, kemampuan ini memegang peranan penting untuk membawa seseorang terlihat lebih profesional. Jadi, ketika kita ingin membangun sebuah branding atas diri kita, jadi kita itu harus bisa public speaking yang bagus gitu. Seringkali beberapa orang merasakan ketakutan yang besar saat diminta tampil di hadapan banyak orang. Padahal tuh rasa ketakutan tersebut bisa diatasi dengan baik jika kita belajar public speaking. Oleh karena itu, kemampuan ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata utama yang harus dipersiapkan oleh seluruh kita. Selanjutnya ada metode public speaking. Dalam pelaksanaannya terdapat ada 4 metode khusus yang bisa kita ikuti oleh pembicara gitu. Metode-metode ini sejatinya dapat dimanfaatkan sesuai keperluan dan gaya berbicara yang dilontarkan oleh presentator. Metode yang pertama bernama impromptu style. Metode public speaking pertama yang kerap digunakan oleh para profesional adalah impromptu style. Secara teoritis, istilah pidato impromptu memiliki makna dibuat di tempat. Maka dari itu, metode ini mengacu pada pembicara yang tidak banyak berlatih dengan naskah yang tidak banyak dipersiapkan. Pidato yang dipersiapkan dengan metode ini umumnya pendek dan seringkali diberikan dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan sama sekali. Metode ini dipilah menjadi 3 kategori. Yang pertama, rentang sama sekali tidak ada persiapan. Kedua, sedikit persiapan. Dan ketiga, berlatih sekedarnya. Yang kedua ada manuscript style. Metode public speaking berikut yang bisa kita gunakan untuk keperluan presentasi, yaitu manuscript style. Nah, metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan secara baik. Metode ini biasanya dimanfaatkan oleh para pejabat negara atau bagi mereka yang hendak memberikan sambutan di acara resmi atau formal.
Metode manuskrip umumnya digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan karena setiap kata yang diucapkan akan diperhatikan oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media sosial. Nah, selanjutnya ada memorize style. Memorize style merupakan salah satu metode public speaking yang paling sering digunakan dalam dunia profesional. Metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip yang akan dibacakan kepada audiens secara verbatim atau kata demi kata agar bisa disaring dengan mudah. Metode ini menuntut pembicara untuk menguasai semua susunan bahasa, ide, dan gagasan yang terdapat di dalam skrip. Maka dari itu, metode memorize cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat yang lebih tinggi. Selain itu, metode ini juga cocok untuk pembicara dengan pembahasan atau topik yang menarik dan sederhana. Selanjutnya yang keempat, yaitu yang terakhir, ada extempore style. Metode public speaking yang terakhir kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan presentasi adalah extempore style. Dari keseluruhan metode di atas, metode extempore merupakan gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk pembicara di ranah profesional. Kenapa sih? Karena metode ini mendorong pembicara untuk menggunakan skrip pidato yang hanya berisi outline atau pokok-pokok penunjang. Dengan menggunakan outline dan aspek-aspek penunjang, pembicara memiliki pedoman untuk mengatur gagasan dalam pikiran yang akan mereka sampaikan kepada audiens. Nah, itu tadi ada 4 metode yang biasanya digunakan dalam public speaking. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang tujuan public speaking. Pada dasarnya public speaking itu telah digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan seperti menjadi persuasif dan memicu tindakan tertentu. Keterampilan berbicara di depan umum juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan biasa seperti pesta pernikahan atau rapat dewan. Meskipun demikian, keterampilan satu ini hadir dengan berbagai tujuan yang sejatinya lebih bermakna. Selain itu, meskipun semua dilakukan terlihat berupa, teknik penyampaiannya akan digunakan sesuai dengan tujuan seseorang berbicara di muka umum. Nah, berikut ada 5 tujuan utama dari public speaking yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memberikan motivasi. Salah satu tujuan utama dari skill public speaking adalah memberikan informasi. Tujuan satu ini kerap dimanfaatkan oleh para motivator, guru, atau atasan-atasan yang ingin melihat pendengarnya berkembang. Selanjutnya yang kedua, menyampaikan informasi. Tujuan yang paling mendasar dari public speaking ini yaitu menyampaikan informasi yang hendak kita sampaikan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, mengendalikan situasi. Jadi public speaking ini juga bisa menjadi salah satu cara yang baik untuk mengendalikan situasi tertentu. Sebagai contoh, apabila suatu acara kurang ramai dan terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana kembali ramai. Tuh. Selanjutnya yang keempat ada mempengaruhi audiens. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, keterampilan berbicara di muka umum itu dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir audiens. Jadi dalam public speaking ini bisa meyakinkan audiens itu adalah tujuan utama dari public speaking. Selanjutnya, yang terakhir itu tujuannya adalah menghibur. Jadi, public speaking itu bukan hanya untuk orang berpidato. Jadi, public speaking itu adalah sebuah keterampilan yang bisa kita manfaatkan untuk menghibur audiens. Contohnya seperti stand up comedy dan yang lainnya, kayak gitu. Selanjutnya, aku mau menyampaikan manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantu kita untuk terus meningkatkan rasa percaya diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan diri kita ke depannya. Yang kedua ada menumbuhkan leadership. Nah, kemampuan ini bisa membantu kita untuk mengayomi orang lain. Jadi, dari hal tersebut, kita bisa dipercaya untuk menjadi seorang leader. Selanjutnya, meningkatkan skill berpikir kritis. Ternyata mempelajari skill public speaking dapat
menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mengapa demikian? Sebab menulis naskah pidato atau menulis naskah untuk kita berbicara di depan orang itu tidak mudah, dan kita harus meningkatkan keterampilan kita, atau kita harus cermat dan harus melakukan riset sebelum kita berbicara di depan orang. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.